Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak hebat panel? Sehat semua? Ya, biar kita lebih semangat, Ibu awali dengan semangat pagi. Pagi, sepeda kian bersinar. Sekolahku sehat. Prestasiku hebat. Menggali potensi. Berprestasi tanpa batas. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menindaklanjuti program dari kegiatan sekolah kita, sekolah sehat, yaitu salah satunya memberikan edukasi kepada anak-anak hebat duta sepanel ya, yang menjadi top leader di sekolah kita tercinta ini. Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang program gizi dan kesehatan remaja yang berbasis sekolah. Namun sebelum kita mulai, kita evaluasi diri dulu, ya, evaluasi sejenak pada diri kita sendiri. Ibu mau minta sekarang, ya, kenal dengan teman duduknya enggak? Kenal dengan teman duduknya enggak sayang? Nah, Ibu minta sekarang yang duduknya bisa melihat potensi yang ada pada diri temannya, kelebihan yang ada pada diri temannya tanpa melihat kekurangannya. Ya, kalian kenal dengan teman duduknya, ya. Kalau sekarang Iki lihat ibu guru nanti lihat Ikinya seperti apa, ya. Ayo, silakan ditulis minimal 3 kelebihan yang dimiliki oleh teman duduk kalian. Yang duduknya bertiga bisa, ya, saling tukar. Ibu ambilkan contoh, misalkan Najwa bisa, ya, Askia bisa Queen nanti lihat Najwanya. Bisa saling lukir. Silakan. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk melihat kelebihan yang ada pada temennya. Sudah? Ya sih. Kalau ibu hafal betul kelebihannya Iki itu seperti apa? Tanya. Ingat ya, yang ditulis itu kelebihan, bukan kekurangan. Kelebihan yang ada pada temennya. Sudah ya? Iya. Ibu minta yang pertama, yang 3 orang di depan ini, silakan ke depan semuanya. 3 orang yang di depan dipresentasikan, siapa yang dilihat kelebihannya bagaimana? Silakan, hadap kamera. Ya, bisa. Biar masuk kamera suaramu yang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat kelebihan teman saya, yaitu Najwa. Kelebihannya yang pertama, pintar berpublic speaking. Yang kedua, disiplin dalam segala hal. Yang ketiga, berpikir secara kritis. Dan yang keempat, murah senyum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat kelebihan teman saya, yaitu Azkia. Azkia ini orangnya disiplin, bertanggung jawab. Dia juga tidak memilih teman untuk bermain. Jadi itulah dia kelebihan Azkia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat kelebihan teman saya, yaitu Wina. Kelebihannya yaitu
biasa ini kelebihan temennya. Kira-kira maksudnya Bu Guru untuk melihat kelebihan temannya apa menurut kalian? Hadap kamera. Kelebihan Hadap kamera, boleh? Ya. mungkin maksud Bu Guru itu potensi yang dimiliki oleh teman kita yang kayak berprestasi contohnya. Ada lagi yang lain? Itu aja. Ada lagi yang mau menanggapi kenapa sih harus kita lihat kelebihan teman kita? Jawabannya apa sayang? Ayo. Gimana Hanifah? Nikita, boleh saya berpendapat anak? Gimana? Najwa. Kira-kira kalau kita lihat kelebihan teman kita apa yang kita rasakan sayang? Selalu berpikir. Wih, keren. Ki, jawab sayang. Dengan melihat kelebihan teman kita dan tidak melihat kekurangan, kita bisa berteman dengan siapapun gitu ya, dan mendapatkan energi positif dan selalu berpikir positif terhadap teman kita tersebut. Wih, keren. Nah, luar biasa. Ya, silakan boleh duduk. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, jawabannya Iki pas ya. Ini yang kita harapkan anak-anakku semuanya. Ketika kita bergaul ya, bersosialisasi dengan teman-teman kita, lihatlah kelebihannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang ada di atas muka bumi ini pasti memiliki kelebihan, dan selain itu juga ada kekurangan ya. Kelebihan yang ada pada teman kita belum tentu kita memilikinya, atau sebaliknya kekurangan yang ada pada diri kita belum tentu teman kita memilikinya. Sehingga ketika kita melihat seseorang siapapun itu, pada saat kita melakukan sebuah interaksi atau bergaul, lihatlah kelebihannya ya, jangan lihat kekurangannya. Kalau kita lihat kekurangannya, apa yang terjadi? Kita akan selalu berpikir negatif. Tetapi ketika muncul kelebihan pada teman kita yang belum tentu ada pada diri kita, kita akan selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka akan mengalir energi positif, sehingga kita akan nyaman bergaul. Ya. Masih ingat dengan bullying? Iya, bullying itu marak karena mereka terlalu melihat, mengintimidasi orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Ada yang masih ingat hafal hadis yang Ibu sampaikan tadi? Hosibu ampusakum qabla an tuhasibu. Ya. Introspeksi diri dulu, baru mengintrospeksi orang lain. Berkaca dulu sayang. Lihat diri dulu, apakah saya mampu atau enggak. Nah ini, sehingga bullying itu tidak akan terjadi di sebuah lingkungan ketika kita saling menghargai, melihat sisi kelebihan, sisi positif orang lain. Paham semua? Paham tuh? Yes, kita lanjutkan. Oke, dilanjut dulu. Klik. Kita lanjut aksi bergizi berbasis sekolah. Di sini ada alur presentasi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, komponen yang terdapat pada program aksi bergizi. Yang kedua, kegiatan pendukung, ya, kegiatan yang mendukung program aksi bergizi kita. Dan yang ketiga, harus ada peserta, ya, harus ada yang akan melaksanakan program aksi bergizi ini. Nah, aksi bergizi sudah include ya, ada 4 keputusan bersama ya, keputusan menteri ya, keputusan menteri itu 4 orang, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Luar Negeri, Menteri ini untuk 4 keputusan bersama ya, 4 menterinya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Ini yang
membuat sebuah keputusan tentang aksi bergizi ini. Dan kita yakin ketika anak-anak peserta didik kita sudah sehat, maka dia akan kuat. Ya. Ketika mereka kuat menerima pembelajaran, fokus dengan materi pembelajaran, maka akan terwujud prestasi-prestasi hebat yang bisa anak-anakku wujudkan. Termasuk kita di panel di sini. Kenapa mesti kita gaungkan aksi bergizi untuk melahirkan, mewujudkan siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang kuat, dan nantinya akan menyumbangkan prestasi-prestasi untuk sekolah kita tercinta. Next, lanjut. Ya, tujuannya di sini ya kita mendukung program pemerintah dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja. Lanjut, oke. Ya, paket intervensi dari aksi bergizi itu ada 3. Yang pertama, ya, ada sesi mingguan aksi bergizi, ya. Sesi mingguan aksi bergizi itu sebabnya kita di sini di hari Sabtu, ya, di kegiatan V5 kita awali dengan aksi bergizi dulu. Lanjut, ada komunikasi untuk perubahan perilaku. Ya, untuk aksi bergizi ini akan melekat pada kebiasaan seseorang. Ya. Ada keinginan anak-anakku semuanya untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Tercermin pada perilaku kita sehari-hari. Ketika anak-anakku melihat sampah, tergerak hatinya untuk membersihkannya, menaruh sampah tersebut pada tempatnya. Ketika ada yang kotor, anak-anakku segera membersihkannya. Termasuk pada diri kita sendiri, ya. Pakaiannya usahakan dalam kondisi bersih. Kemudian ada warna hijau di sini, yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah. Lanjut, next. Ya, siklus kegiatan aksi bergizi yang ada di sekolah kita itu ada tablet tambah darah yang diawali dengan sarapan bersama. Sarapan bersama di sini kalau di sekolah kita itu anak-anakku membawa dari rumah, ya, hasil dari olahan orang tua atau anak-anakku sendiri. Kemudian setelah itu siswa remaja putri itu minum tablet tambah darahnya bersama di sekolah yang akan dicatat oleh duta kesehatan. Sebabnya anak-anakku semuanya sebagai laporan bentuk ucapan terima kasih kita kepada pemerintah bahwa memang benar anak-anakku mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian kita rekap, kita laporkan ke pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Aikmel, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa memang apa yang menjadi hajat pemerintah ingin mewujudkan anak-anak hebat Indonesia itu betul-betul kita laksanakan dengan mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Kemudian di sini guru yang sudah dilatih menyampaikan sesi AB. Maksudnya di sini kita memberikan materi, ya, kepada anak-anakku semuanya. Itu sebabnya anak-anakku pada hari ini Ibu menyampaikan apa yang Ibu dapatkan selama 4 hari di Mataram, ya. Ibu mewakili Kabupaten Lombok Timur, satu-satunya SMP yang ditunjuk adalah SMP Negeri 1 Aikmel. Itu terdapat 36 sesi. Nanti untuk materi Ibu akan berikan lewat WA grupnya. Kemudian ada kegiatan yang ketiga, itu dikenal dengan SBCC, pemilihan anggota kelompok sebaya, pelaksanaan kegiatan di tiap sekolah. Ya, minimal kita memiliki 4 program kerja nantinya, ya. 4 kegiatan per tahunnya, kemudian pelaksanaan lomba antar sekolah. Nah, untuk yang sekarang di kelas meeting ini, usahakan anak-anakku yang 20 orang ini bisa mengikutinya, ya. Lomba aksi bergizi kita kemas dalam bentuk anak-anakku mampu mempresentasikan 5 aksi tersebut bersama contohnya. Ya, kalau tahun yang kemarin kita dalam bentuk video aksi bergizi. Teman-temannya membuat video yang 5 aksi itu entah di sekolah, di rumah. Kemudian videonya dimasukkan ke dalam link panitia. Nah, untuk yang sekarang kita minta anak-anakku langsung mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan hal-hal baik, perilaku baik anak-anakku semuanya, bagaimana aksi bergizi yang ada yang anak-anakku terapkan. Next, langsung, oke.
Ya, komponen yang kedua di sini sesi mingguan aksi bergizi di kelas dengan skema pelatihan berjenjang. Ya, ada TOT tingkat nasional, yaitu TPUKS, ya, tim pelaksana UKS di lintas kementerian, kemudian ada TOT di tingkat kabupaten, ya, tim pembina UKS kabupaten, staf puskesmas, pelatih nasional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Duta Kesehatan Spenel akan diresmikan juga menjadi generasi berencana, ya, di tingkat kabupaten. Itu anak-anakku nanti akan dibuatkan sejenis penghargaan, ya, dari Dikes, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dan mudah-mudahan nanti kita akan mengundang narasumber, ya, dari Dikes kesehatannya. Kemudian sesi AB di kelas seperti ini, anak-anakku menjadi peserta, ya. Kemudian pelatihnya ibu guru sendiri karena ibu guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk tim pelaksana UKS di tingkat sekolah. Next. Sesi mingguan aksi bergizi di kelas itu selama 30 menit, ya. Kita akan membahas tentang isu kesehatan remaja 36 yang include di dalam aksi bergizi sebanyak 36 sesi. Dan Ibu rasa ini sudah Ibu share juga, ya, Ki, ya, di WA group, ya. Anak-anakku bisa membaca, itu termasuk referensi yang sangat luar biasa sekali. Kemarin begitu Ibu pelatihan, tidak ada sekolah pun yang memiliki modul ini. Hanya Ibu yang share pertama. Ya, lanjut. Ya, ini bentuk panganan gizi seimbang, anak-anakku bisa lihat, ya. Ada sepertiga karbohidrat, kemudian ada lauk pauknya dalam bentuk protein, baik itu hewani ataupun nabati. Tapi yang cepat tercerna oleh tubuh kita, usahakan ada protein hewaninya. Itu yang cepat tercerna, ya. Karena mekanisme sistem pencernaan makanan kita dari makanan yang kita konsumsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, ya, gizi seimbang tubuh kita, itu harus ada karbohidrat. Karbohidrat fungsinya sebagai zat sumber energi. Sebagai sumber energi terbesar itu berasal dari karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari nasi, ya, atau padi, kemudian bisa juga jagung, umbi-umbian itu dalam bentuk ubi kayu, ubi jalar, kemudian ada kentang, itu termasuk karbohidrat. Dan kalau protein, ada protein nabati dan protein hewani. Kalau protein hewani itu terdiri atas daging, telur, daging ayam, daging sapi, ikan, itu termasuk protein hewani. Kalau protein nabati contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, hebat, ya. Kemudian ada sayur mayur, ada wortel, ya, sayur kol, kubis, sawi, dan lain sebagainya. Jangan lupa buah. Buah harus ada karena itu juga membantu proses pencernaan makanan, termasuk buah yang banyak mengandung serat. Misalkan cukup pepaya, ya. Pepaya itu murah meriah. Itu ada pepaya California harga 5.000, 3.000, itu bisa kita makan satu keluarga. Yang penting ada, ya. Dan buah itu paling bagusnya dikonsumsi sebelum makan. Ya, karena selama ini banyak cuci mulut katanya, mulutnya dicuci pakai buah. Kalau mau cuci mulut pakai air yang mengalir. Ya. Nah, ini termasuk menu gizi seimbangnya. Yang pertama ada karbo, ada protein, ada sayur mayur, dan ada buah-buahan. Paling bagus minum air putih. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, minum susu katanya. Kalau sekarang malah lebih higienis, lebih bagus itu mengkonsumsi air putih, ya. Next. Iya. Nah, ini lanjut. Nah, ini contoh daripada pelatihannya. Ya, komunikasi untuk perubahan perilaku. Ini untuk aksi bergizi, mengikut sertakan siswa dalam sebuah komunitas sekolah secara aktif. Nah, Ibu harapkan anak-anakku semuanya program kita ini terus berkelanjutan,
Ya, Ibu sangat berharap betul kalianlah yang menjadi duta. Yang namanya duta itu menjadi contoh top leader bagi teman-temannya, bisa memberikan pengimbasan. Ketika anak-anakku bergaul dengan teman-temannya yang lain, berikan pengimbasan. Oh, seperti ini perilaku kita, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kalian sehat dalam bergaulnya, baik dari tutur katanya, sopan santun kalian, itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, pelatihan sekelompok sebaya sebagai penggerak dari kegiatan SBCC di sekolah kita. Kemudian di sini kegiatan ini memperkenalkan pesan kunci dari aksi gizi dan kesehatan seperti lomba antar kelas. Ya, seperti yang sekarang ada kelas meeting, kemudian pengembangan kantin sehat sekolah. Alhamdulillah kantin kita baik yang di koperasi di belakang itu tetap BPOM. Ibu minta termasuk kemarin pada bulan Agustus yang kemarin tim BPOM Puskesmas Saima langsung mengecek kandungan gizi yang terdapat pada makanan yang dijual oleh kantin, koperasi atau pedagang lapak yang di belakang, dan alhamdulillah dari hasil cek laboratorium BPOM menyatakan bahwa makanan yang dijajakan di SMP Negeri 1 Aimel dalam keadaan sehat, bagus, ya, tidak ada unsur zat aditif yang berbahaya. Lanjut. Ya, pesan kunci di sini, minum tablet tambah darah, konsumsilah makanan yang kaya zat besi, dan konsumsi gizi seimbang. Ini untuk mencegah dan mengontrol supaya tidak terjadi yang namanya anemia. Apa itu anemia? Kekurangan sel darah merah. Apa fungsi dari sel darah merah? Mengantarkan sebagai alat transportasi, mengikat oksigen, mengantar sari-sari makanan. Dia seperti kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sarana transportasi. Untuk mencapai sebuah tujuan dengan cepat kita butuh sarana transportasi. Misalkan anakku yang jauh rumahnya, ya kuin dari Lenek, Bu Guru dari Anjani, biar cepat nyampe sekolah kan enggak mesti kita akan jalan kaki. Ya, masa mau jalan kaki dari jarak 20 km misalkan, kapan nyampenya? Sehingga kita butuh sarana transportasi, bisa pakai motor, pakai mobil. Nah, ibarat itulah di dalam tubuh kita, ya. Kesehatan itu kalau kita katakan simpel anak-anakku, sangat mudah sekali dengan cara menjaga dan merawatnya. Tetapi kalau kita lengah sedikit saja, sehat itu mahal. Coba aja mau kentut, orang yang nggak bisa kentut itu bayarannya sangat mahal sekali di rumah sakit. Ya, kan ketika perutnya terlalu banyak gas, kembung, itu supaya dia keluar kentutnya itu butuh biaya yang mahal. Padahal cuma kentut kan? Atau misalkan bernapas anak-anakku, ya. Dalam sehari harga daripada oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebanyak 350.000 sehari. Itu harga oksigen 2 tabung atau 1 tabung besar, ya. Kebutuhan dari oksigen kita per hari kalau dihargakan itu sampai 350.000. Kalau itu kita beli anak-anakku dalam jangka 3, 5 atau 7 hari saja, 1 minggu saja sudah berapa juta yang harus kita keluarkan. Apa mampu kita 15 juta dalam 1 minggu? Mampu enggak? Iya kan? Nah, ini yang namanya nikmat daripada sehat. Ketika kita rawat, kita jaga, sehat itu gampang. Tetapi kalau kita lalai, maka sehat itu sangat mahal. Mau hidup sehat atau gimana? Ya, pasti mau. Kita semua pasti mau hidup sehat. Itu awali dengan perilaku yang baik, perilaku yang sehat juga. Ya, untuk perilaku makan yang sehat di sini, konsumsilah makan yang kaya zat besi. Konsumsi gizi seimbang yang tadi. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang terlalu manis, asin, dan banyak mengandung lemak, ya. Masih ingat GGL? Garam, gula, dan lemak, GGL, ya. Ini
kurangi konsumsi makanan manis karena banyak sekali sekarang penyakit yang tidak menular tetapi sangat viral. Ya. Penyakit tidak menular tetapi sedang tren-trennya. Banyak yang kena yang namanya diabetes mellitus, ya. Kencing manis, kencingnya manis. Ya. Kita bisa lihat kalau mau ngecek secara manual, ya, yang normalnya kandungan gula dalam darah kita itu di bawah 200, ya sekitar 140 itu yang normalnya. Tapi ketika melebihi batas normal, ya, ketika melebihi batas normal dari kandungan gula dalam darah kita karena ketidakmampuan dari hati dalam menyimpan glikogen dalam bentuk glikosa karena ada gangguan pada hati, ya, tubuh seseorang, maka terjadilah yang namanya penyakit kencing manis. Kencingnya manis, ya. Bisa dicek langsung, misalkan kencingnya ditaruh di sebuah tempat, ketika digerubungin semut, maka dia bisa dikatakan mengidap yang namanya kencing manis, ya. Gangguan nanti dia bisa komplikasi lagi, komplikasi pada ginjal, kemampuan dari ginjal dalam memfilter, ya, sisa-sisa sistem pencernaan, itu akan menghambat cara kerja daripada ginjal, bahkan bisa lari ke jantung. Itu sebabnya anak-anakku semuanya di sini kurangi konsumsi makanan manis, ya, baik itu dalam bentuk minuman juga, ya. Nih anak-anakku banyak yang hobi kalau ke kantin atau ke koperasi paling laku minuman yang manis, ya. Lebih baik minum air putih karena kita sudah manis, ya. Ini untuk perilaku makan yang sehat, ya, kurangi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak. Kemudian bisa untuk aksi bergizi di sini aktivitas fisik, ya. Lakukan aktivitas fisik 60 menit per hari atau minimalnya 30 menit per hari, ya. Lakukan olahraga sesuai dengan pilihan kita, apakah yang hobi voli bisa voli, atau yang hobi basket, atau cukup jalan aja, jalan biasa. Nah, itu untuk peregangan otot-otot kita. Lanjut, ya, contoh rencana kegiatan siswa nantinya kita akan untuk mencegah anemia, yang membuat video pendek ajakan minum tablet tambah darah yang bisa diupload di Instagram, kemudian lomba foto minuman tablet tambah darah, atau ibu tawarkan sekarang kepada kalian, kita lombanya dalam bentuk membuat video atau secara langsung? Secara langsung? Secara langsung? Siap? Ya, alhamdulillah kalau bisa, ya, kita secara langsung saja, ya. Makan ini bisa anak-anakku lihat rencana kegiatan untuk lomba kita, ya. Mencegah anemia, membuat video pendek ajakan minum tablet tambah darah yang bisa anak-anakku upload di Instagram, lomba foto minum tablet tambah darah. Kemudian makan sehat, membawa bekal dengan tema tertentu. Kemudian lomba menu sarapan sehat, membuat parsel buah, ya, parsel buah makan bersama, ya. Anak-anakku bisa nanti kalau memang kita pilih secara langsung, anak-anakku bisa membuat sebuah parsel yang kalian konsumsi sendiri, bukan untuk bapak ibu guru, tapi parsel itu kalian jelaskan kandungan yang terdapat pada parsel yang anak-anakku buat dan apa dampak positifnya bagi tubuh kita. Kemudian aktivitas fisik, jalan sehat setiap bulan, ya, kita sudah melaksanakan outbound, ya, setiap bulan, dan itu akan tetap berlanjut, ya. Kemudian lomba yel-yel aksi bergizi, senam ceria dan kostum tertentu, melibatkan pihak orang tua, video masak berpasangan dengan orang tuanya atau dikenal dengan family gathering. Lanjut, kegiatan pendukung program aksi bergizi di sini. Yang pertama, rangkaian pertemuan sosialisasi ke sekolah, ya. Termasuk juga ibu menjadi fasilitator di tingkat kabupaten, ya. Ibu diminta memberikan materi kepada sekolah-sekolah bersama puskesmas, ya. Ibu gabung menjadi fasilitator atau narasumber kerjasama dengan UNICEF dan Sobat NTB, ya.
Ini anak-anakku semuanya, ini rangkaian untuk pendukung sekolah kita, sosialisasi ke sekolah dan pertemuan koordinasi lintas sektoral, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Alhamdulillah sekolah kita sudah 3 kali kedatangan tamu dari tingkat nasional. Yang pertama dari 4 kementerian, ya, SKB 4 kementerian itu langsung melihat, ya, memonitoring aksi bergizi sekaligus meluncing aksi bergizi tingkat nasional di sekolah kita. Kemudian yang kedua itu asisten wakil presiden yang hadir, yaitu Bunda Alifah, ya, yang langsung mewawancarai duta kesehatan yang ada di sekolah kita. Yang ketiga kemarin terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini termasuk salah satu bagian yang patut kita syukuri, ya anak-anakku semuanya. Sekolah kita selalu dilirik oleh orang-orang pusat, ya. Kemudian pembentukan komite aksi bergizi di tingkat kabupaten dan sekolah, sosialisasi kegiatan atau launching kegiatan di, ya kalau dulu ada kegiatan di Lombok Barat itu yang sampai hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Next. Nah ini anak-anakku, ini pertemuan yang yang dilakukan, ada pertemuan koordinasi secara tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan tingkat sekolah. Next. Ya, ini modul dan alat bantunya sudah melalui diskusi dan lintas sektor di tingkat nasional dan sudah diuji coba di tingkat fasilitator, baik itu di kabupaten, guru, siswa. Kalau dulu di Nusa Tenggara Barat yang menjadi top leader atau pilot project pertamanya itu adalah Lombok Barat. Lanjut. Ya, kegiatan aksi bergizi di sekolah. Next. Ya, monitoring dan evaluasi pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten itu 3 bulan sekali. Kemudian ada pertemuan tingkat nasional sampai kunjungan ke sekolah. Lanjut. Peserta aksi bergizi itu terdiri atas siapa saja, ya. Program TTD ini diberikan kepada remaja putri, yaitu usia 12 sampai 18 tahun, yang mulai SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12, ya. Termasuk juga madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, bahkan SMK, ya. Pemberian tablet tambah darah ini 1 kali dalam seminggu, dengan sebelumnya dilakukan sarapan bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi literasi. Next. Ya, apa peran kita? Ya, ini anak-anakku semuanya. Kalau kita berperan sebagai fasilitator, kita menjadi pelatih, ya. Kemudian bisa memonitoring, menjadi bagian dari, ya, pilot project yang ada di sekolah kita. Lanjut. Iya, thank you. Nah, ini ya materi tentang aksi bergizi yang ada di sekolah kita. Terima kasih anak-anak hebat. Di lain kesempatan juga masih banyak sesi-sesi yang bisa kita diskusikan bersama. Ya, anak-anakku boleh chat juga, ya, di WA grupnya. Kalau kira-kira ada yang belum anak-anakku pahami, bisa kita diskusikan lewat WA grup kita. Ya, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan dulu, silakan sayang. Lombanya berkelompok atau individu? Ya, kita sepakati bersama saja sekarang. Kita berkelompok atau individu sayang? Kelompok. Minimal kita pakai 2 saja, ya. Kelompoknya 2 saja supaya kalian enak menyiapkan parcel makanan yang nanti kalian demonstrasikan kandungan dari makanan itu seperti apa. Kemudian sebelum kalian mengkonsumsi makanan, apa yang kalian lakukan. Nanti ibu akan buatkan juknis lomba aksi bergizi kita. Dan ibu minta kita untuk lomba aksi bergizi mudah-mudahan bisa hari Kamis. Siap semua? Siap. Oke, ibu tunggu. Dan kita usahakan semua duta kesehatan ikut serta dalam lomba tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-temannya yang lain. Nanti masing-masing ini kan masing-masing perwakilan kelas sayangnya. Kalian imbaskan ke teman-temannya, bisa kalian ambil. Misalkan kalian 20 di sini, bisa gabung dengan temannya yang lain. Nggak mesti harus yang ada di duta kesehatannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya kira sudah pas, nak, ya. Mengingat banyak sekali kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih
kepada anak-anak hebat sepanel. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan melekat menjadi perilaku hidup kita ya. Bagaimanapun ya, prestasi itu kita dapatkan dari tubuh yang sehat dulu. Sebabnya anak-anakku, perilaku hidup bersih dan sehat sebagai modal utama anak-anakku untuk meraih prestasi yang bisa membanggakan kalian sendiri, orang tua kalian, keluarga kalian, dan lebih-lebih sekolah kita tercinta. Terima kasih anak-anak hebat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru, tata usaha, dan anak-anak hebat yang Ibu banggakan. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu kesiapannya. Semangat pagi anak-anak hebat panel. Ibu ulang lagi, yel-yelnya udah lupa kayaknya ini ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Panel kian bersinar. Ya, masih ingat yel-yel sekolah sehat? Sekolahku sehat, prestasiku hebat. Menggali potensi, berprestasi tanpa batas. Kita alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama ini anak-anak hebat sepanel selalu tampil terdepan dalam segala hal. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita berada di majelis ilmu, anak-anakku dengan sendirinya tergerak untuk selalu berbuat kebaikan. Khosibu ampusakum qabla an tuhasibu ya. Kita evaluasi diri kita dulu, baru bisa kita mengevaluasi orang lain ya. Ya alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bernapas dengan lega, menghirup oksigen yang sangat bersih sekali. Suasana SMP Negeri 1 Aimal yang selalu dalam kondisi bersinar. Ada yang masih ingat kepanjangan dari bersinar? Bersih, smart, indah, nyaman, aman, religius. Ah, ini tidak bakalan dapat door prize. Ibu sudah siapkan banyak kupon ini, ya. Sudah banyak kupon Ibu siapkan. Kalian bisa belanja dengan menggunakan kupon ini di Koperasi Bebas memilih makanan apa kesukaan kalian. Sudah siap? Uang jajan sudah ada di tangannya Bu Guru. Uang jajan kalian. Ibu minta kalian menyimak dengan baik ya. Tidak lupa juga kita haturkan selawat teriring salam kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mari kita sama-sama berselawat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan ya, hari ini date ya. Ibu lanjutkan lagi ya, mohon menyimak. Ibu mau latih kalian siap tidak menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar itu sangat sulit sekali ya, apalagi mau berbicara. Sekarang Ibu mau lihat yang berbicara bisa gantikan Bu Guru di depan. Ibu yang akan mencoba menjadi pendengar yang baik ya.
Sekolah kita ditunjuk menjadi sekolah sehat. Tahun 2023 yang kemarin ya, satu-satunya perwakilan Lombok Timur. Ya, kebetulan saat itu ibu guru yang hadir, yang mengikuti pelatihannya di Jakarta ya, di Grogol. Sekolah SMP Negeri 1 Aimal selalu menjadi pilot project, menjadi contoh bagi sekolah yang lain. Sebenarnya bersyukurlah anak-anakku semuanya bisa bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Aimal, dan termasuk ibu guru juga. Ibu guru sangat bangga sekali, bahagia bersama kalian. Ya, kalau kemarin ibu mengatakan seorang siswa ketika mencintai sosok gurunya, berarti ada ikatan batin yang sudah terjalin. Keberkahan ilmu itu sudah terjalin dengan sosok guru yang kalian cintai. Sebaliknya, ketika seorang guru mencintai muridnya, berarti ada keistimewaan. Ada keistimewaan pada diri kita sebagai seorang murid. Dan ibu menyatakan, sebagai seorang pendidik di SMP Negeri 1 Aimal, ibu mencintai semua kalian. Karena ibu yakin kalian adalah anak-anak yang istimewa, memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, sekolah kita dinyatakan sebagai sekolah sehat karena sudah melaksanakan beberapa aksi dari sekolah sehat tersebut. Ya, termasuk kemarin juga ibu mewakili Lombok Timur kembali ditunjuk ya, mengikuti pelatihan di Mataram bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama 45 sekolah se-NTB. Itu mulai dari Lombok, ya, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Taliwang, Sumbawa Besar, Bima, dan Dompu. Kami 45 orang yang mendapatkan kesempatan untuk lanjut menerima pembinaan dari Dinkes Provinsi dan BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan yang ada di Mataram. Nah, hasilnya ya, sekolah kita menerapkan 5 aksi. Yang pertama, aksi sehat lingkungan. Aksi sehat lingkungan, anak-anakku bisa lihat begitu nyampe masuk ke Sevenel, kita merasakan aura keindahannya. Ya, banyak tanaman, ya, banyak oksigen yang bersih. Ya, oksigen itu didapatkan dari reaksi fotosintesis. Dan alhamdulillah kita gratis. Karena tidak ada, ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ada oksigen yang dihasilkan pada saat reaksi fotosintesis oleh tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Aksi sehat lingkungan itu mulai dari dengan adanya jadwal komisaris baik di kelas ataupun di kaplingannya. Bagaimana kita menjaga, ya, menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat. Dan mari anak-anakku, ya, ibu ketuk hati kalian, ibu ingatkan kembali, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, imbalannya wajib juga kebaikan. Surat Ar-Rahman, ya, jelas-jelas Allah sudah berfirman, bukankah sebuah kebaikan yang dilakukan wajib imbalannya juga adalah kebaikan. Bagus tegawe, lengi tegawe. Ya, yang sangat simpel sekali, sederhana. Tinggal kita terapkan anak-anakku semuanya. Ya. Ketika anak-anakku sudah berada di sekolah, tergerak hati kalian. Dan manfaatnya apa? Ketika kalian membersihkan lingkungan, otot kalian akan bergerak. Ketika otot sudah bergerak, sistem peredaran darah kita juga akan bergerak.
Kalau sistem peredaran darah sudah lancar, otomatis oksigen, sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kita akan lancar, peredarannya akan lancar. Yang kedua, ya, selain sehat lingkungan, ada sehat jiwa. Sehat jiwa kita. Sehat jiwa kita mulai dengan aktivitas membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, itu sehat jiwa. Kita isi jiwa kita dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dan yakin anak-anak semuanya, ketika anak-anakku membaca Al-Quran, kita sudah melaksanakan komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran inilah yang akan mengubah hidup kita. Yakin itu anak-anakku? Coba tanamkan di dalam mindset kalian. Ketika kalian membaca Al-Quran, ikhlaskan hati kalian, fokus. Ya, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk komunikasi. Dan bersyukurlah siswa-siswi hebat SMP Negeri 1 Ayumal memiliki kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Ya, pagi hari kita isi selalu dengan membaca Al-Quran. Luwek dengan melek. Banyak yang kepingin baca Al-Quran, tapi terkadang ada halangan. Ya, halangannya entah apakah sakit atau karena banyak aktivitas pagi. Lihat orang tua kita, anak-anak semuanya, ketika pagi hari beliau sudah siap untuk mencarikan kita nafkah. Ya, ini anak-anakku semuanya. Selain pembacaan Al-Quran, kita juga melaksanakan pelaksanaan kegiatan Gemah Haji. Ya, ada siraman rohani dari Bapak Ibu Guru kita, Bapak Ibu Guru Agama. Ya, setiap hari Jumat anak-anakku mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah mengisi batin kita, yang kita laksanakan dengan sholat duha berjamaah. Kita melanjutkan ayat-ayat suci. Anak-anakku punya kesempatan juga untuk menjadi penceramah. Ya. Kemudian kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan sholat zuhur berjamaah. Itu termasuk aktivitas sehat jiwa. Yang ketiga, sehat fisik. Fisik kan? Ya, sehat fisik, sehat raga kita. Ya. Anak-anakku usahakan yang dekat-dekat rumahnya, ya, jangan gengsi, silakan jalan kaki. Alhamdulillah ibu lihat sepanjang jalan yang dari seputar wilayah Hayumal pagi hari mengawali paginya dengan ya jalan kaki menuju ke sekolah. Untuk aktivitas fisik ini minimal itu setiap hari selama 30 menit sampai 5.000 sampai 7.000 langkah. Usahakan. Itu untuk membantu peregangan otot-otot kita. Ya. Olahraga yang bagus, yang mempunyai kualitas ketika anak-anakku menikmati perjalanan tersebut. Ya, ketika kalian bangun tidur, usahakan jogging atau jalan-jalan di seputar rumah kalian minimal 30 menit atau bisa diganti dengan berjalan kaki menuju ke sekolah. Dan yakinlah anak-anakku, ketika tubuh sudah sehat, jiwa juga akan sehat. Ya, ini untuk sehat yang ketiga, sehat fisik. Selain itu juga anak-anakku ada kegiatan yang ibu lihat, bapak guru olahraga kita, ya, itu sangat aktif sekali. Ya, setiap anak-anakku ada mata pelajaran olahraga selalu melaksanakan aktivitas, baik itu senam, voli, ya, sepak bola dan lain sebagainya. Kemudian yang lain juga pembelajaran yang terintegrasi di dalamnya ada kaitannya dengan pelaksanaan
permainan tradisional. Itu termasuk juga sehat fisik. Ya. Kemudian di kegiatan kita ada yang sudah terprogram, yaitu jalan sehat minimal 1 kali dalam 1 bulan, yaitu pelaksanaan outbound. Lalu nanti penutupan kelas meeting kita laksanakan, kita tutup dengan jalan sehat bersama Bapak Ibu guru kita semua. Kemudian yang keempat itu sehat gizi. Sehat gizi itu pembiasaan pola makan yang melibatkan gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang itu terdiri atas karbohidrat, protein, baik itu protein hewani ataupun protein nabati. Kemudian ada sayur-mayur, vitamin, ya vitamin A, vitamin C, ya. Kemudian ada buah-buahan. Sebenarnya itu sudah ada pada menu makanan kalau dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, 5 seberai ya, 5 sempurna. Sekarang diganti dengan makanan dengan menu gizi seimbang. Ya, untuk memantau ya di sini untuk mengetahui prinsip gizi seimbang itu dengan menggunakan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama itu penerapan pola hidup aktif dengan cara berolahraga. Yang kedua menjaga berat badan ideal. Ya, berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi dengan berat badan. Nah, itu yang idealnya ya. Tinggi badan dikurangi dengan 100 ya. Itu lihat nanti berat badan anak-anakku bisa mengukur di ruang UKS. Yang ketiga mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam pangan ya. Terutama sayur anak-anakku ini. Banyak yang mengkonsumsi makanan yang serba instan. Diperhatikan anak-anak semuanya ya. Makanan yang instan, tahu instan? Yang siap saji. Pengolahannya ya, baik itu dilihat dari segi kandungan gizinya itu tidak sama dengan menu gizi seimbang ya, yang diracik secara alami oleh orang tua kita. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat baik itu dari segi pakaian ya, anak-anakku semuanya itu termasuk bagaimana pola hidup ya, dengan mempertahankan pola gizi seimbangnya ya. Yang terakhir itu aksi sehat. Kalau masih SD, masih PAUD ya, tingkatan SD, sekolah dasar itu ada sehat imunisasi. Tapi kalau kita yang SMP ataupun SMA, sehat imunisasinya dengan pelaksanaan screening kesehatan atau cek kesehatan secara berkala yang biasa dilaksanakan kerjasama kita dengan Puskesmas Aikmal ya. Nah, ini kemudian juga kita menerapkan selain mengkonsumsi gizi seimbang juga dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, dan termasuk ibu guru juga. Ibu guru juga setiap minggu mengkonsumsi tablet tambah darah. Alhamdulillah setiap hari bisa menemani aktivitas anak-anakku semuanya ya. Nah, ini kaitannya dengan aksi sehat yang kita terapkan di SMP Negeri 1 Aikmal. Yaitu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, yang bisa menjawab atau yang bisa bertanya ke Ibu guru, ya kuponnya sudah siap menunggu. Kita makan sebentar dulu ya.
Ya, kita makan bareng sekarang. Ya. Sudah siap menjawab? Ya, diperhatikan. Ya, pertanyaannya Bu Guru yang pertama. Adit, salah satu siswa SMP Negeri 1 Aikmal, jago dalam poli. Ya, setiap hari Ibu perhatikan, Adit berangkat ke sekolah tidak kenal ya waktu, pulang sekolah balik lagi ke sekolah, termasuk kemarin ya, Ibu menemani sampai maghrib di sekolah. Ibu lihat keaktifannya aktif dalam hal bidang ekstra kurikuler, dalam kegiatan ekstra voli. Itu salah satu bentuk dari aksi sehat yang diterapkan di SMP Negeri 1 Aimal. Mulai dia datang berjalan kaki menuju ke lapangan, di lapangan langsung melaksanakan aktivitas bersama teman-temannya. Pertanyaannya Bu Guru, yang dilakukan oleh Adit itu termasuk aksi sehat apa? Salwa. Ya, yang pertama ngangkat tangan. Bisa ke panggung. Perkenalkan, nama saya Siti Dalwana Jatusalia. Yang dilakukan Adit termasuk aktivitas sehat fisik. Benar atau salah? Diam dulu sini, Dalwanya. Ya, yang dilakukan aktivitas sehat yang dilakukan oleh Adit itu termasuk aktivitas sehat fisik. Benar? Iya, kita berikan aplaus untuk Siti Zalwa. Alhamdulillah katanya ini dapat kupon belanja ke koperasi. Dia kasih tahu Bibi kantin ini apa? Kupon belanja dari Bu Guru gitu ya. Nanti Bu Guru yang ganti uangnya. Iya, ini kan sudah ada stempelnya sayang. Resmi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah sehat pada tahun 2023 ya, karena sekolah kita sudah bersinar kemana-mana. Tagline bersinar ini merupakan ide dari pemimpin kebijakan pemimpin sekolah kita, karena melihat kondisi sekolah kita yang layak dikatakan bersinar. Tagline dari bersinar itu kepanjangannya apa? Halo, angkat tangan. Iya, Rizky. Yang pertama angkat tangan, Rizky. Perkenalkan diri dulu ini, Sang Jadwal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Husni dari kelas 94. Bersinar, bersih, smart, indah, nyaman, aman, dan religius. Benar enggak? Iya. Sekolah kita alhamdulillah sudah sinarnya kemana-mana. Kita berikan aplaus untuk sekolah kita tercinta. Bersinar, bahkan kian bersinar ya. Iya, kasih enggak ya? Kasih aja. Iya. Kita lanjutkan lagi. Halo, masih siap? Ibu masih banyak kupon ini. Iya, Ibu minta 20 kupon dari sekolah. Kalau 20 kali 5 berapa jadinya? 200. Kita lanjutkan. Pertanyaannya Bu Guru yang ketiga. Tadi Bu sudah paparkan panjang lebar. Prestasi yang hebat, prestasi yang unggul tidak bisa lepas dari kondisi tubuh kita yang sehat. Ya. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat, kita membutuhkan sebuah komitmen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada 4 pilar. Tahu pilar kan? Ibaratnya kalau ibu berdiri di panggung ini bisa berdiri dengan kokohnya, ada 4 pilarnya, 1, 2, 3, dan 4. Ibarat itulah sebuah gizi yang seimbang di dalam tubuh kita. Yang hafal 4 pilar gizi seimbang, angkat tangan saya. Ya El, gak apa-apa. Mari.
Iya. 4 pilar gizi seimbang. Ini nggak main-main. Kita kasih 2 kupon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yael Tahta Zakirin dari kelas 94. 4 pilar gizi seimbang. 1. Protein. 2. Karbohidrat. 3. Sayur-sayuran. Dan 4. buah-buahan. Betul gimana Ki? Betul enggak? Iya? Iya. Ada lagi yang mau mencoba? Nanda, sebentar dulu. Eva belakangan. Kita kasih kesempatan dulu untuk Nanda ini. Ya. 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. 1. Karbohidrat. 2. Vitamin. 3. Mineral. 4. Protein. Anda belum beruntung juga. Eva, ayo Eva. 4 pilar gizi seimbang ini. Ayo, berarti belum menyimak ini dengan baik. 4 pilar gizi seimbang. 1. Mengonsumsi beraneka ragam pangan. 2. Membiasakan hidup bersih. 3. Melakukan berbagai aktivitas fisik. 4. Rutin mengukur berat badan dan tinggi badan. Terima kasih anak hebat sepanel. Itulah 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, sering-sering mengukur berat badan. Ya, saya tahu berat badan ideal itu apa? Ya, itu ya 3 dari 4 pilar. Yang satunya apa lagi, Pak? Iya, membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, pembiasaan melakukan berbagai macam aktivitas fisik atau olahraga. Pembiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian sering-sering memantau berat badan ideal. Ya, Nanda sama Yael itu cocoknya jawaban apa itu? Isi piringku. Waduh ini. Nah apa? Kita berikan 1 kupon ini. Sama-sama 1 kupon nih. Berani menjawab itu udah luar biasa ya. Ibu sangat bangga dengan anak-anak hebat yang berani tampil, itu udah punya poin tersendiri ya. Itu termasuk bagian dari isi piringku ya. Isi piringku itu terdiri atas karbohidrat, protein, sayur mayur, dan buah-buahan. Ya, 1 kupon. Iya. Terima kasih. Ya, karena Eva yang benar 100, dia dapat 2 kupon. Iya. Nah, salah satu mata lomba di kelas meeting kita kali ini yaitu aksi bergizi. Nanti Ibu minta untuk aksi bergizi itu mempresentasikan 5 aksi sehat ya. Aksi sehat yang kita laksanakan setiap hari di lingkungan sekolah kita. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Yang bisa jawab pertanyaannya Bu Guru, ya, kita berikan 2 kupon lagi. Mohon kesediaan Duta Kesehatan OSIS untuk membagikan tablet tambah darahnya. Pertanyaan terakhir Bu Guru, siap-siap. Ya. Ibu sudah menjelaskan 5 aksi yang kita laksanakan setiap hari. Ini setiap hari ya, setiap hari kecuali aksi yang terakhir, yaitu screening kesehatan. Ya. Namun Ibu minta anak-anakku menjelaskan kembali 5 aksi yang kita lakukan di sekolah kita tercinta. Ayo, ada 2 koin, ada 2 kupon sudah menunggu. Ya, perkenalkan diri dulu sayang.
Perkenalkan, nama saya Lia Sofiana dari kelas 75. Aksi bergizi yang pertama yaitu aksi sehat lingkungan. Seperti kita membersihkan kaplingan atau kelas. Yang kedua, aksi sehat jiwa. Contohnya membaca Al-Quran, gemah haji, dan sholat berjamaah. Yang ketiga, aksi fisik, yaitu kegiatan outbound setiap 1 bulan. Yang keempat, yaitu aksi bergizi. Contohnya mengonsumsi makan bersama di sekolah. Yang kelima, sehat imunisasi, yaitu screening kesehatan setiap anak baru. Setiap siswa baru. Ya, screening kesehatan atau penjaringan kesehatan itu sasarannya siswa kelas 7. Ya, alhamdulillah sekolah kita selalu setiap awal tahun pembelajaran itu mengikuti screening kesehatan. Kira-kira jawabannya nama? Ya. Jawabannya Sofiana benar atau bagaimana? Benar? Benar? Benar atau salah? Benar. Kita berikan aplaus untuk Sofiana. Ya, sudah menjelaskan panjang kali lebar ya. Aktivitas yang kita laksanakan, aksi bergizi yang ada di sekolah kita. Kita berikan 2 poin, 2 kupon. Ya. Ya, terima kasih anak-anak hebat, sangat luar biasa sekali. Ya, silakan anak-anakku bisa mengkonsumsi makanannya. Eva, silakan boleh dibuka sarapannya, kita sarapan bersama dan jangan lupa mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Ya, sekali lagi panggilan untuk Ananda Enggami kelas 78 segera ke ruang panitia, ditunggu sama teman-temannya. Ya, silakan segera ke sumber suara. Nah, gitu. Sudah. Oke. Silakan segera untuk menyiapkan sarana prasarana